Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU yang seringkali dianggapnya menjadi soal susah, padahal apabila kita sudah tahu triknya, kita bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan mudah. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke soal nomor 1. Jika A sama dengan 3 pangkat 45 dan B sama dengan 5 pangkat 30, maka A lebih besar dari B, A kurang dari B, C, A sama dengan B, D, 2A sama dengan B, atau E, hubungan antara A dan B tidak dapat ditentukan. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini ada triknya. Triknya adalah seperti ini, 3 pangkat 5 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dikalikan pangkat 15. Bukan dikalikan pangkat 15 ya, maksudnya 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 15. Kemudian kalau 5 pangkat 30 juga bisa kita ubah. Kalau di sini kita sudah menggunakan pangkat 15, maka untuk pangkat 30 ini juga kita ubah menjadi perkalian pangkat yang ada angka 15-nya. Oke, 5 pangkat 30 itu sama artinya dengan 5 pangkat 2 pangkat 15. Nah, di sini kan sudah ada sudah ada pangkatnya yang sama ya, sehingga untuk angka pokoknya yang 3 pangkat 3 sama 5 pangkat 2 ini kita cari hasilnya. 3 pangkat 3 itu kan sama dengan 27, berarti 27 pangkat 15. Kemudian yang 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 25, berarti 25 pangkat 15. Nah, dari sini saja kita sudah bisa membandingkan antara 27 pangkat 15 dengan 25 pangkat 15 itu tentunya lebih besar yang 27 pangkat 15. Karena antara 27 sama 25 itu lebih besar yang 27. Sehingga 3 pangkat 45 itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan 5 pangkat 30. Sehingga hubungan kuantitas antara A dan B ini adalah opsi jawaban yang A, di mana nilai A itu lebih besar daripada B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Umur Kikan sepertiga kali umur ayahnya. Umur ibu 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Kikan 18 tahun, maka umur ibunya adalah berapa? A. 36 tahun, B. 40 tahun, C. 45 tahun, D. 49 tahun, atau E. 54 tahun. Oke, di sini kan sudah ada beberapa clue ya. Umurnya Kikan sama dengan sepertiga kali umur ayahnya. Berarti K atau umurnya Kikan itu sama dengan sepertiga kali A atau sepertiga A. Kemudian umur ibu I berarti sama dengan 5/6 A atau 5/6 kalinya A. Kemudian di dalam soal juga ada clue berikutnya bahwa umurnya Kikan ini sama dengan 18 tahun. Maka umur ibunya berapa? Oke, umurnya Kikan tadi ini ya, 1/3 A. Kemudian umurnya ibu adalah 5/6 A. Kemudian di dalam soal juga dituliskan bahwa umurnya Kikan itu sama dengan 18. Maka nilai K sama dengan 18 ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaan K sama dengan 1/3 A. K tadi diganti sama 18 sama dengan 1/3 A. Kemudian langsung kita kalikan silang ya. Berarti A sama dengan 18 kali 3, maka umurnya ayah adalah 54 tahun. Nah, kalau kita sudah dapatkan umur ayah itu sama dengan 54 tahun, maka kita bisa menghitung umurnya ibu itu berapa. Umur ibu tadi sama dengan 5/6 A, maka 5/6 dikalikan dengan 54 tahun, dapatnya adalah 45 tahun. Jadi umur ibu itu adalah 45 tahun, yaitu jawaban yang C. Gampang banget ya dari soal nomor 1 sampai nomor 2 ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan tidak ada masalah. Apabila masih ada kendala, teman-teman bisa menuliskan kendalanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 3. 50,01% dari 5001 adalah berapa? Oke, di sini angkanya semuanya belakangnya sama ya, sama-sama 0,0001. Yang berbeda hanyalah angka yang depannya saja. Lalu gimana cara pengerjaannya? Oke, 50,01%. Nah, 50,01 itu kan sama dengan 2 angka di belakang koma ya. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kemudian di sini masih ada lagi persen. Nah, persen itu kan artinya juga per 100. Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan, 50,01 itu sama dengan 5001 per
10.000. Nah, 10.000 ini dapatnya dari 100 dikalikan 100. Kemudian dikalikan lagi dengan 5.001. Nah, kalau kayak gini berarti kita kalikan ya yang 5.001 dengan 5.001. Nah, 5.001 dikalikan dengan 5.001 itu hasilnya adalah 25.010, 25 ya. Hasilnya adalah ini 25.010.001 dibagi sama 10.000. Berarti 4 angka di belakang koma ya. Kalau 4 angka di belakang koma berarti kita tinggal hitung aja dari belakang. Berarti 1 2 3 berarti komanya nanti di sini. Maka hasil yang tepat untuk hasil perhitungan ini adalah 2501,0001. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Sebenarnya tanpa kita menghitung pun bisa kita kira-kira ya. Di sini kan semuanya ini belakangnya ini mulai dari opsi A sampai E. Ini kan belakangnya 0, kemudian ini belakangnya 1, belakangnya 2, belakangnya 3, dan di sini belakangnya 4. Nah, kalau kita perhatikan angka 1 dikalikan dengan angka 1 itu kan hasilnya pasti belakangnya juga 1. Maka satu-satunya jawaban yang belakangnya ada satunya itu adalah yang opsi B. Kalau yang A ini kan 2.500, kemudian yang C 2.502, yang D 2.503, dan yang E adalah 2.504. Maka yang ada angka satunya itu cuma opsi yang B. Kalau yang di belakang komanya kan semuanya sama ya, sama-sama 001. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya atau soal nomor 4. Setengah dari 2 pangkat 2022 adalah berapa? A1, B 2 pangkat 1011, C 2 pangkat 2011, D 2 pangkat 2020, atau E 2 pangkat 2021. Nah, kalau di sini ada kata setengah. Nah, meskipun di sini ada kata setengah, berarti bukan berarti setengahnya dari 2022 itu adalah 1011, itu enggak juga ya. Lalu gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita harus tahu dulu trik dasarnya atau rumus dasarnya dari bilangan berpangkat, yaitu apabila ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka nanti pangkatnya itu dikurangkan, sedangkan bilangan pokoknya tetap ya, bilangan pokoknya ini tidak dioperasikan. Jadi misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya itu sama dengan A dipangkatkan M dikurangi dengan N. Oke, nah di sini tadi kan ada setengah dikali dengan 2 pangkat 2022. Setengah itu kan artinya 1/2 ya, berarti 1/2 dikali dengan 2 pangkat 2022. Nah, kalau kita perhatikan 1/2 ini ya, 2 yang ada di bawah ini kan sama dengan 2-nya pangkat 1. Berarti 2 pangkat 2022 dibagi dengan 2 pangkat 1. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama dengan sama-sama 2 bilangan pokoknya. Maka yang tinggal kita operasikan itu adalah bilangan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2022 dikurangi 1 itu sama dengan 2 pangkat 2021. Jadi yang berubah itu hanyalah bilangan pokoknya, bilangan pangkatnya saja. Sedangkan bilangan pokoknya itu tetap. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang E, yakni 2 pangkat 2021. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU yang sering kali keluar, yang mana sebenarnya soal ini merupakan soal-soal gampang kalau kita sudah tahu triknya. Namun apabila kita belum tahu triknya, ya tentu kita akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menemukan jawabannya. Nah, semoga dari penjelasan aku ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.